Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Zahra Adelia Putri dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang sudah saya buat yang berjudul Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah. Studi kasusnya mahasiswa perbankan syariah dan pendidikan agama Islam di Universitas Islam Al-Hidayah. Yang pertama ada latar belakang masalah. Di era sekarang, investasi sudah mulai banyak diminati dan dipraktikkan di kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa investasi seperti saham, obligasi, properti, dan logam mulia. Namun tidak sedikit dari mereka yang belum mempunyai minat dalam berinvestasi karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa berinvestasi itu hal yang sulit dan membutuhkan modal besar. Tapi hal ini berbeda jika seseorang itu mempunyai minat untuk berinvestasi. Seseorang tersebut akan bersungguh-sungguh memulai investasi walau dengan modal yang seadanya atau dengan modal seminimal mungkin. Yang kedua ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang tadi, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman investasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah pada mahasiswa Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Ada juga yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian itu secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan terkait berinvestasi di pasar modal syariah. Yang kedua, secara praktis dapat bermanfaat dan pengetahuan baru bagi mahasiswa Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan, khususnya Fakultas Ilmu Keislaman. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemahaman investasi syariah mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Lalu masuk ke landasan teoritis atau kajian teori. Ada tinjauan umum tentang minat investasi. Yang pertama, definisi minat, faktor-faktor yang menjadi timbulnya minat. Ada juga macam-macam minatnya. Terus yang kedua ada tinjauan umum tentang investasi itu sendiri. Pengertian investasi, investasi dalam pandangan investasi dalam perspektif Islam, jenis investasi, resiko dalam investasi, investasi di pasar modal syariah, ada ayat-ayatnya, ada hukum-hukumnya, prinsip-prinsip investasi syariah. Terus yang ketiga ada tinjauan umum tentang pasar modal syariah. Yang pertama ada pengertiannya, pengertian pasar modal, manfaat pasar modal, fungsi pasar modal, karakteristik pasar modal syariah, prinsip pasar modal syariah, karakteristik pasar modal syariah, perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, instrumen pasar modal syariah. Yang terakhir instrumen pasar modal syariah. Nah, metodologi penelitiannya yang dipakai jenis penelitiannya yaitu mode penelitian kualitatif. Adalah mode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis, dan bersifat induktif. Dan hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan makna pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori-teori, tapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Sumber datanya ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang primer itu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tidak melalui media perantara apapun. Jadi untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan datanya secara langsung dari lapangan pada proses penelitian melalui wawancara. Ada juga yang kedua ada data sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara, misalkan
dicatat oleh instansi terkait atau pihak lain. Untuk memperoleh data ini, penulis biasanya mengambil dari sejumlah buku-buku, website, dokumen, dan contoh penelitian sebelumnya. Dan teknik pengumpulan data itu ada wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Yang terakhir ada analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahapan analisis data menurut Jenny Smith-Derry sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mempelajari data. Yang kedua, mempelajari kata-kata kunci itu. Yang ketiga, menuliskan model yang ditemukan. Yang keempat, coding yang telah dilakukan. Sekian presentasi saya tentang proposal penelitian yang saya buat sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.